Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Maaf hari ini aku update-nya kesiangan. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena pesan yang ketarik bisa aja semuanya resonate buat kalian, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku awali ingin menyampaikan pesan dari malaikat penjagamu. Dan pesannya adalah listening atau mendengarkan. Terkadang kita mendengar hujan dan di lain waktu kita mendengar nyanyian hujan. Ada perbedaan besar antara mengenali seseorang yang sedang berbicara dan benar-benar mendengarkan dan memahami. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi sesuatu tentang orang yang berbicara. Mendengarkan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bahasa tubuh, nada, volume, waktu, dan intonasi halus. Dengan munculnya pesan ini meminta kalian untuk memikirkan jenis-jenis mendengarkan yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita mendengarkan seseorang memberi kita instruksi, tidak sama dengan cara kita mendengarkan seseorang menceritakan lelucon atau seorang teman berbagi rahasia. Kita mengubah cara kita mendengarkan untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Seperti contoh, mendengarkan kepala stasiun mengumumkan kedatangan kereta berikutnya tidak memerlukan perhatian penuh kita. Jika kita mendengarkan semuanya dengan kehadiran yang sama seperti yang mungkin kita lakukan kepada kekasih baru kita semua akan sangat lelah ya. Jadi munculnya pesan ini tentang mengenali kapan saatnya untuk benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan seseorang dengan tujuan mempelajari lebih lanjut tentang mereka, dirimu sendiri, dan hubungan kita. Jadi mendengar itu nggak asal mendengar ya. Mendengar orang meeting, kita akan serius ya mendengar pengumuman itu tadi seperti di kereta, di stasiun, di bioskop ya sambil lalu aja, nggak harus butuh perasaan gitu ya didengarkan biasa aja gitu. Mendengarkan orang lagi bercanda itu kita dengan situasi suasana yang lebih rileks. Mendengarkan seseorang yang lagi dalam masalah atau curhat, otomatis kita juga mesti dengan seksama gitu. Jadi berbagai macam cara mendengarkan sesuai dengan situasi. Nah ini perlu kita perhatikan supaya nggak terjadi kesalahpahaman, dan ekspresi itu juga perlu kita sesuaikan ya. Oke, kita lanjut. Aku akan menarik pesan dari para dewa dewi. Ada pesan dari hari ini, ada pesan dari Santoshi Mata, Goddess of Satisfaction. Santoshi Mata, Goddess of Satisfaction, dikenal sebagai ibu kebahagiaan. Santoshi Mata adalah dewi yang sangat populer di kalangan wanita di India Utara.
Pada tahun 1960-an, Santoshi Mata menjadi terkenal sebagai dewi yang akan membantu wanita jika mereka melakukan doa dan puasa ritualnya yang disebut Santoshi Mata Vrata, sumpah atau ketaatan saleh, yang dilakukan pada 16 hari Jumat berturut-turut untuk mendapatkan dukungan sang dewi. Kalau kalian pernah melihat atau mendengar ya film Jai Santosima yang menceritakan kisah pemuja Santoshi Mata, Satyavati Sharma yang mengikuti dewi baru ini menjadi populer di India pada tahun 1975. Santoshi Mata kemudian memasuki jajaran dewa Hindu India dan disembah secara luas. Pesan channelingnya dari Santoshi Mata, saya sebenarnya adalah putri Ganesha. Karena itu, saya datang untuk menyingkirkan rintangan dari kehidupan para wanita yang mengikuti saya dengan seksama. Saya bukanlah dewi baru, saya hanya baru bagi banyak wanita yang telah menjalani hidup. Nah, ini mungkin sebagai tambahan wawasan ya. Pesannya adalah aku lanjut ya, tentang pesan channeling tadi ya, bahwa Santoshi Mata ini bukan dewi baru ya, dia adalah baru bagi para wanita yang menjalani hidup yang sepanjang kehidupannya dipenuhi dengan rasa sakit. Sekarang saya di sini untuk mengabulkan keinginan mereka jika mengikuti puasa Jumat saya. Nah, bimbingan atau panduan dalam hal percintaan, berhati-hatilah untuk memilih dengan bijak dan bebas, tidak dibatasi oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Jadi ketika memilih cinta atau pasangan, pilih dari feelingmu, pilihanmu sendiri, tidak dibatasi atau bukan karena orang lain, tetapi tetap berhati-hati dan secara bijaksana. Pesan dalam hal rezeki, kelimpahan akan datang, tetapi pertama-tama kamu harus mencurahkan lebih banyak energi ke dalam beberapa aspek kehidupan. Setelah berdoa, berpuasa, dan menguji, Santoshi Mata akan membantumu karena mereka adalah dewi kebahagiaan. Untuk pekerjaan dan bisnis, tetaplah pada pekerjaanmu saat ini, tetapi pertimbangkan untuk memulai bisnismu sendiri sedikit lebih jauh di jalur tersebut. Jadi kamu bekerja misalkan saat ini bekerja di satu tempat perusahaan atau ikut orang, tetaplah bertahan, pelan-pelan pertimbangkan untuk memulai gitu ya, berbisnis sendiri atau usaha sendiri. Pelan-pelan mulai ditata ya. Dan buat kalian yang masih dalam menjalani studi, kamu akan berhasil dengan ujian dan tugasmu. Studi lebih lanjut direkomendasikan. Jadi menuntut ilmu terus, tidak ada batas waktu. Untuk masa depanmu, impianmu akan membuahkan hasil di tahun mendatang, tetapi setelah masa yang penuh ujian. Oke, next kita lanjut. Aku menarik pesan dari Queen of the Moon, Ratu Bulan. Ini kartu orakel bulan ya, yang pesannya berbagai macam musim bulan. Nah, kali ini pesan dari Blue Moon, bulan biru ya. Pesannya adalah tentang the unexpected. Blue Moon, bulan biru, the unexpected, yang tak terduga. Betapapun baiknya kamu merencanakan, selalu ada ruang untuk terjadinya hal-hal yang tak terduga.
Bangunlah ketahananmu karena kejadian langka dapat terjadi kapan saja, ya. Mungkin saja seorang tamu atau orang dari masa lalu yang sudah lama tidak kamu temui mungkin akan kembali memasuki kehidupanmu. Nah, kamu bisa afirmasi atau ucapkan untuk menyemangati dirimu, saya percaya pada diri saya sendiri dan pada hidup. Oke, bulan biru digambarkan sebagai bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 bulan purnama. Deskripsi yang lebih baru dan sekarang lebih diterima adalah bahwa bulan biru terjadi ketika ada 2 bulan purnama dalam satu bulan kalender. Apapun itu adalah kejadian langka dan telah mengilhami pepatah sekali dalam bulan biru ketika menggambarkan suatu peristiwa atau perilaku yang jarang terjadi. Energi dan kekuatan bulan biru dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menetapkan niat pada bulan-bulan ini untuk hal-hal yang benar-benar kamu inginkan tetapi tidak pernah merasa dapat terjadi. Jadi ketika bulan biru ini ya sangat bagus untuk manifestasi, yaitu digambarkan sebagai bulan purnama ketiga dalam satu musim. Jadi dalam satu musim itu memiliki 4 bulan purnama. Nah, di bulan purnama ketiga itu yang dinamakan bulan biru. Energi dan kekuatan bulan biru dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk menetapkan niat. Hal-hal yang hampir ajaib yang akan membuat kita senang sekaligus terkejut itu akan terwujud. Nah, ketika bulan biru datang atau bulan purnama ketiga, jangan hanya duduk diam berharap itu akan terjadi begitu saja. Cobalah untuk mengambil langkah praktis yang jelas menuju niat besar yang tampaknya jauh ini dan bantu alam semesta. Jadi untuk melancarkannya, melaksanakan niatmu, nggak harus menunggu bulan biru. Jadi maksudnya mulai sekarang kamu mesti usahakan manifestasimu. Nah, ketika bulan purnama ketiga itu afirmasi. Jadi untuk lebih istilahnya, kalau doa itu untuk lebih diijabah gitu. Tapi mulai sekarang langsung tetap jalankan manifestasimu. Sebagian dari kita memang menyukai kejutan, sebagian dari kita mungkin tidak gitu ya. Namun saya rasa tidak seorang pun dapat menjalani hidup tanpa terkadang mengalami hal yang tak terduga. Jadi dalam kehidupan ini pastilah ada hal-hal yang tak terduga. Kalau tadi pesannya, bisa aja hari ini tiba-tiba seseorang yang sudah lama lose kontak atau orang masa lalu yang udah lama nggak ketemu datang ya. Oke, nah makanya kita mesti memberi ruang atau menyiapkan diri gitu ya untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi. Orang yang udah lama nggak ketemu datang, bahkan keajaiban. Nah, oke, untuk membantu menarik energi keajaiban, kamu bisa menggenggam atau menggunakan batu benitoid ya, permata biru yang sangat langka gitu. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Ini kan hanya pendamping manifestasi aja. Oke, kita lanjut untuk pesan hari ini. Energi hari ini. Energi hari ini ya, aku dapat kartu Nine of Wands, Eight of Cups, Three of Wands. Aku tarik dulu semua kartunya. Knight of Swords dan
Eight of Pentacles. Kalau aku lihat di sini dari Nine of Wands sama Eight of Cups, terhadap hal-hal yang memang sulit kamu gapai ya. Misal nih, kamu sangat mengharapkan seseorang yang ya akhir-akhir ini atau selama ini hubungannya tuh on off, yang kamu rasa nih kok makin lama semakin gak ada harapan ya. Akhirnya kamu berani untuk melepaskannya gitu. Sama halnya harapan tentang misal nih usaha, bisnis atau pekerjaan gitu ya, yang kayak makin lama makin susah kamu genggam, kamu lepaskan. Dan juga kamu berusaha untuk menjaga jarak atau menarik diri dari hal-hal yang memang sudah nggak worth it gitu loh. Jadi contoh nih, kamu merasa seseorang udah mulai berubah. Nah, di sini kamu mulai bisa menerapkan untuk membatasi dirimu, ya. Ya udahlah, kalau memang kamu berubah, aku juga bisa gitu. Kalau memang kamu menarik diri, aku juga bisa. Dan bahkan ketika kamu sudah tidak menghubungiku lagi, aku bisa kok melepaskan kamu. Nah, seperti itu ya. And di sini aku dapat kartu Three of Wands. Beberapa dari kalian sedang menunggu kedatangan seseorang dari jauh ya. Bisa pasanganmu kalau kamu lagi LDR, bisa juga kerabat, saudara ya, keluarga, mungkin orang tua, anak, atau mungkin berkaitan dengan pekerjaan ya. Kamu berharap atau ada janjian appointment gitu dengan klien atau customermu yang kebetulan dia dari jauh. Nah, kamu sedang menunggu kedatangannya. Ada perkenalan dengan orang jauh. Ini bisa dari internet, sosial media dan lain sebagainya, atau karena urusan kerjaan jadi dari teman ke teman, atau dikenalin dari keluarga yang kebetulan dia posisinya jauh, beda kota sama kamu. Bahkan ada yang beda negara. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kalian memang sedang menunggu sesuatu selain person ya, tapi ini adalah sesuatu hal ya, tentang kesuksesan, tentang keuangan, tentang kabar. Nah, ini sedang on the way, Oke. Next, di sini aku lihat dari kartu Knight of Swords. Hari ini banyak aktivitas di luar ruangan yang kamu lakukan, mobile gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain ya, dan pergerakannya tuh harus cepat gitu, karena banyak yang mesti kamu kerjakan, banyak tempat yang mesti kamu kunjungi, atau banyak orang yang mesti kamu temui. Nah, oke, ada Eight of Pentacles dalam hal keuangan. Ini hari ini ada income sesuai dengan kerja keras kamu ya. Jadi ibaratnya nih, kalau kamu buka toko, kalau kamu berdagang, kamu nggak buka toko ya nggak dapat duit gitu. Tapi kalau hari ini toko kamu buka, tapi kalau misalkan kamu pasif, ya duitnya pasif. Nah, tapi kalau kamu aktif, mungkin kamu promosi, kamu branding, kamu nawar-nawarin, bahkan kamu online, offline gitu ya. Pokoknya segala hal kamu coba, ya hasilnya sesuai dengan apa yang kamu kerjakan gitu loh. Sama halnya ketika kamu menjual sesuatu jadi marketing gitu ya. Kalau kamu pasif ya kamu nggak dapat cuan. Tapi kalau kamu aktif, follow up semua prospek-prospek kamu melakukan kunjungan-kunjungan, kamu visit. Nah, seperti energi Knight of Swords ini ya, kamu promosi lewat sosial media, bahkan kamu ngiklan gitu ya, bahkan kamu melakukan kerjasama bundling gitu ya dengan produk lain ya, kamu dapat cuan sesuai dengan kerja kerasmu itu. Oke. Next, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya? Jadi rezeki datang sesuai dengan kerja kerasmu. Oke. Pesannya adalah
When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi jika menyangkut masalah hati, tidak ada yang benar dan salah. Setiap pilihan yang kamu buat memperluas pemahamanmu tentang kehidupan dan cinta. Karena kalau urusan hati itu kan situasinya beda-beda, ya, kasusnya beda-beda. Menurut kita benar, menurut orang lain salah. Menurut orang lain salah, menurut kita benar. Jadi nggak ada yang salah kalau menyangkut urusan hati. Tetapi untuk setiap pilihan kita itu pasti ada konsekuensi dan resikonya. Dari konsekuensi tersebut membuat pemahaman kita tentang kehidupan dan cinta itu lebih luas gitu atau bertambah, ya. Oke, kita lanjut untuk vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Oops. I am fulfilled by love. Ya. Aku dipenuhi oleh cinta. Saat kamu mendapatkan kartu ini atau melihat kartu ini, ada kemungkinan besar kamu telah mengalami ketakutan, perpisahan, dan rasa sakit dalam hidupmu di suatu tempat di masa lalu. Kamu telah dibuat merasa bahwa kamu harus berjuang untuk dicintai atau membuktikan kelayakanmu untuk menerima penerimaan dari orang lain. Di masa lalu hal ini telah mendorongmu untuk menutup diri dan melindungi diri dari kemungkinan terluka, lebih menjaga diri. Untuk waktu yang lama kamu telah menghabiskan waktu dan energi untuk meninjau kembali luka lama dalam upaya untuk membangun kembali dirimu dan melangkah maju menuju pengalaman baru. Nah, sekarang kamu berada di titik krusial dalam perjalanan spiritualmu, di mana kamu menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu perjuangkan atau cari, tetapi warisan ilahimu. Kamu telah menyadari bahwa cinta tidak datang melalui hubungan atau pengalaman eksternal, tetapi merupakan keadaan alamimu. Sekarang kamu menyadari bahwa pemenuhan tidak datang melalui apapun yang eksternal, tetapi pengakuan bahwa kamu adalah percikan keagungan dari jantung semesta. Kamu adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Kamu adalah cinta yang diwujudkan. Dan vibrasimu hari ini, saya dipenuhi oleh cinta karena cinta adalah siapa saya. Dan kamu bisa juga ucapkan sebagai afirmasi. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.